Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini barang ini kalau tidak dibaca baik-baik jadi masalah ini. Kalau kita baca cepat-cepat seolah-olah kalau banyak melakukan kasih, kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kalau kita melakukan kasih, dosa tertutup satu-satu. Maksud begitu? Tidak. Pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Shalom. Saya tanya banyak orang, 2 minggu itu cepat atau lama? 2 minggu termasuk cepat atau lama? Kalau pacaran 2 minggu cepat atau lama? Cepat. Kalau tahan lapar 2 minggu cepat atau lama? Oh, lama. Alkitab ini tebal begini, tapi kalau satu hari kita baca 4 sampai 8 pasal, 4 sampai 8 pasal, cukup 4 bulan baca selesai satu Alkitab. 4 bulan cepat atau lama? 4 bulan cepat atau lama? Kalau hidup hanya 4 bulan cepat atau lama? Cepat. Kalau perut sakit 4 bulan termasuk cepat atau lama? Jadi yang benar 4 bulan cepat atau lama? Ya tergantung saja toh. Kalau hidup itu diisi 4 bulan, 2 minggu itu kalau diisi dengan cinta, perhatian, kasih sayang, ternyata hari-hari hidup ini terasa terlalu. Tapi kalau 4 bulan diisi dengan iri hati, cemburu, aduh, hari-hari hidup ini terasa terlalu. Iri hati ialah lebih baik saya rugi, asal engkau rugi lebih banyak. Daripada saya untung, tapi engkau untung lebih. Ada 2 orang yang biasa iri hati, dua-dua berdoa kepada Tuhan. Jadi Tuhan bilang, malaikat urus dorang dulu. Malaikat bilang, karena kamu 2 biasa iri hati, hanya 1 yang boleh berdoa, yang 1 tidak boleh. Tapi yang berdoa ini dia minta apa, yang tidak berdoa dapat 2 kali lipat. Jadi kalau dia minta motor 1, yang tidak berdoa dapat motor 2. Siapa di antara kamu 2 mau berdoa? 2 tidak mau berdoa. 2 bahaya nih. Akhirnya harus tarik undian. Siapa yang meminta? Oh, pendeta yang harus minta. Ini dia pikiran ini. Kalau dia minta kaya, Bapak lebih kaya. Akhirnya sudahlah Tuhan. Kalau begitu kasih saya punya mata buta 1. Kalau pendeta buta 1, Bapak buta berapa? Buta 1 rugi atau tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta, lebih baik saya rugi, asal engkau rugi lebih. Bayangkan kalau kita hari-hari hidup ini hanya diisi dengan hal-hal begitu. Saudara-saudara, memang kalau diisi dengan cinta terasa terlalu cepat. Seseorang menulis begini, kalau hidup kita kira-kira 70 tahun. Dan setiap 10 tahun sama dengan 1 hari, maka hidup itu hanya 7 hari. Senin itu umur 0 sampai 10 tahun. Di sini ada yang Senin. Sedikit, ada beberapa saya di situ. Senin pagi. Selasa umur 11 sampai 20 tahun. Pernah Selasa toh? Rabu itu umur 21 sampai umur 30. Ini belum terlalu banyak di sini. Ini mulai banyak. Kamis umur 31 sampai 40. Di sini sudah ada yang hari Kamis? Belum banyak juga. Oke, naik sedikit. Jumat, saya jujur, saya ini Jumat. Jumat itu umur 41 sampai umur 5. Pendeta Yandi Jumat malam ini. Bahaya ini. Sabtu, umur 61 sampai umur 51 sampai umur 60. Di sini sudah ada hari Sabtu. Yang malam minggu sudah. Ingat, sudah malam minggu ini. Hari Minggu itu umur 61 sampai umur 70. Saya tidak berani ngomong yang ini sudah senior sekali. Pendeta, lalu bagaimana yang umur 71 ke atas? Oh, itu tiket sudah di tangan. Pesawat yang hanya delay saja begitu. Tapi kalau saya bilang tiket sudah di tangan, yang hari Kamis jangan tertawa dulu, jangan senang dulu. Karena belum tentu semua yang hari Kamis bisa sampai hari Minggu.
Kemungkinan besar Jumat pagi. Karena kita juga tidak tahu kita sampai kapan ini hidup ini. Karena itu nasihat ini serius. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu. Karena ini hari Jumat ini. Karena itu dia bilang. Satu, kuasailah dirimu. Tolong kuasai diri. Manusia ini jatuh dalam dosa karena tidak bisa kuasai diri. Adam, semua tanaman dalam tanaman ini boleh kau makan. Yang itu tidak boleh. Tolong jaga supaya terlalu tergoda. Jangan melangkah melewati batas. Kuasai diri. Orang yang kuasai diri dia tahu tujuan mana yang dia akan pergi. Saudara mau keluar dan pergi ke bandara. Baru keluar sampai di situ ada pilihan. Mau serong kiri atau serong kanan. Yang tahu tujuan, dia bilang tidak saya ikut ini. Ada tawaran lagi di banyak tempat. Yang tahu tujuan itu, dia tahu saya mau kemana. Kuasai diri itu tahu tujuan hidupnya. Yang tidak tahu tujuan itu yang dia tidak tahu mau buat apa. Orang gereja dia gereja, orang pesta dia juga pesta. Dia juga pusing. Kuasailah dirimu. Kalau saya dengan Bapak ini kami dua berperang lawan orang. Siap-siap di sini kami pegang senjata merayap dari satu kursi ke kursi yang lain. Musuh juga merayap dari sana datang. Tiba-tiba saya injak beliau punya sepatu baru. Menurut saudara beliau marah saya atau tidak? Tidak marah. Karena ada sesuatu yang lebih penting di sana. Orang yang kuasai diri dan tahu tujuan tidak ada kesempatan untuk baku marah. Tidak ada. Waktunya terlalu sedikit. Ingat sudah hari Jumat. Sedikit lagi minggu. Tidak ada waktu untuk bertengkar. Tapi coba bayangkan kalau tidak ada sesuatu di depan. Kami dua duduk-duduk tiba-tiba saya injak beliau punya sepatu. Minimal pakai bahasa Kupang dia bilang lu tidak ada mata. Minimal begitu, minimal. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Oh, jadi tenang ini menarik ini. Ada gelombang besar. Ada gelombang besar. Tuhan bilang, diamlah. Tenang. Kadang-kadang persoalan itu ada di luar. Kitanya yang tidak tenang. Orang lain yang beli kulkas. Kita yang kedinginan. Lama-lama kita beku gara-gara orang lain. Orang lain yang beli motor. Kita tidak bisa tidur di rumah. Tolong cek dulu. Kenapa? Dia kredit apa cash kah? Orang punya urus. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Saudara jangan berdoa kalau tidak tenang. Berdiam diri dulu. Supaya kamu dapat ketenangan. Bukan jangan cari tenang baru datang berdiam diri di Tuhan. Jangan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Supaya kamu beroleh ketenangan. Baru kamu berdoa. Ingat sudah hari Jumat. Jumat malam lagi. Kuasailah dirimu. Terus dia lanjut. Tetapi yang terutama. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini barang ini kalau tidak dibaca baik-baik jadi masalah ini. Kalau kita baca cepat-cepat seolah-olah kalau banyak melakukan kasih kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kalau kita melakukan kasih dosa tertutup satu-satu. Maksud begitu? Tidak. Tidak. Ada dua maksud yang menarik dari teks itu. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Dia mau kasih tahu. Pertama, makin banyak waktu yang kita pakai untuk melakukan kasih, makin sedikit waktu bagi kita untuk melakukan dosa. Semakin banyak waktu yang kita pakai untuk mengasihi, semakin sedikit waktu untuk melakukan dosa. Tetapi yang kedua, saya kira ini yang menjadi penting. Lebih penting dari semuanya adalah untuk penebusan dosa itu. Itu hanya bisa terjadi karena kasih yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh
hidup yang kekal. Nah ini serius ini. Kasih. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Saya ulangi. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Amin. Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Kalau saudara merasa punya kasih, tidak boleh ada satu orang yang bilang begini, Pak, saya terlalu hargai Pak. Tapi setelah saya lihat Pak punya sifat begini, maaf. Itu bukan kasih. Egois. Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan hal yang sama. Kasih adalah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Oleh karena kasih yang besar itu kita diselamatkan. Saya pernah tanya pada saudara, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik, amin. Lebih baik dari dunia ini, amin. Siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi ke surga sekarang? Hai pendeta, belum waktu Tuhan. Belum waktu Tuhan, tak? Baru hari Kamis. Walaupun kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia, tapi tanda-tanda kerajaan surga sudah harus kita alami di sini. Harus kita alami di rumah, harus kita alami di tempat di mana kita bergereja, harus kita alami di tempat di mana kita berusaha. Dan yang kita alami tentang kerajaan surga, pemerintahan surgawi kan? Pemerintahan macam apa? Penuh kasih. Penuh kasih yang tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Tidak akan. Jangankan Tuhan Allah, orang tua saja bisa bilang pada anaknya, anak, busuk-busuk pun engkau itu anak saya. Orang tua bisa bilang begitu. Apalagi Tuhan. Tidak terpatahkan. Tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Saudara, ini kan bicara selamat ini dari kasih yang besar. Dalam hidup ini ada dua hal yang harus saudara khawatirkan. Apakah saudara sehat? Ataukah saudara sakit? Kalau ternyata saudara sehat, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau ternyata saudara sakit, ada dua hal yang harus dikhawatirkan. Apakah sembuh ataukah saudara mati? Kalau ternyata saudara sembuh, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau ternyata saudara mati, ada dua hal yang harus dikhawatirkan. Apakah masuk surga ataukah masuk neraka? Bahwa kalau ternyata masuk surga, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau masuk neraka, masih bisa dikhawatirkan? Masih bisa? Tidak bisa lagi, kan tidak bisa pergi tahan pulang lagi baru pergi ulang. Semua kesaksian itu hanya bilang pernah ke surga, masuk surga. Tidak pernah bilang saya coba masuk neraka, tidak. Coba ada yang mau coba-coba pindah neraka baru kembali? Menderita. Karena itu kasih tidak terpatahkan. Orang punya keyakinan iman. Sekarang Tuhan mau buat apapun, kasih itu sudah saya alami, kasih itu ada pada saya. Saudara, ada dalam sebuah penerbangan, tiba-tiba pesawat mengalami goncangan serius sekali karena cuaca buruk.
semua orang histeris, berteriak. Kalau sebegitu itu doa tidak berhenti. Itu doa mengerikan itu. Ada seorang ibu, dia lebih tenang sedikit. Habis berdoa dia coba kasih diam beberapa orang yang ada di samping. Singkat cerita, pesawat bisa landing baik-baik. Aman dan selamatlah mereka. Beberapa orang penasaran bertanya kepada ibu ini. Ibu, tadi kami lihat semua orang histeris, semua orang ketakutan. Kenapa ibu diam-diam saja? Ibu baik-baik saja. Dia bilang tadi saya berdoa. Ibu, kami semua berdoa. Tapi kami kok bergelora sekali. Ibu diam-diam. Sebenarnya ibu doa apa? Terus dia kasih tahu begini. Kawan, saya menikah dan suami sudah meninggal. Saya percaya bahwa sementara ini dia bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dalam pernikahan kami dikaruniai satu orang anak. Dan sementara ini dia ada kuliah di kota ini. Tadi waktu saya berdoa, saya ingin sampaikan kepada Tuhan kebingungan saya. Kalau tadi pesawat celaka dan kami mati, saya segera berjumpa dengan suami di sorga. Tapi karena tidak celaka, maka sebentar lagi saya akan ketemu saya punya anak satu-satunya. Ini yang tadi buat saya bingung ini. Bapak atau suami atau kalau saudara pilih siapa sebenarnya? Dia bilang dalam kebingungan itu, saya bilang, Tuhan, tentukanlah. Jadilah kepadaku menurut kehendak. Kasih itu begitu. Tuhan selalu izinkan ada kesempatan. Masih hidup kan belum pergi ke surga itu kan. Supaya ada kesempatan untuk melakukan kasih. Dia lanjut. Ingat, kalau ada yang melayani, baiklah dia melayani dengan karunia yang Tuhan berikan. Hendaklah kamu menolong satu dengan yang lain. Dan kalau ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Waktunya terlalu sedikit, dia bilang. Waktunya sudah terlalu sedikit. Karena itu tidak usah lagi omong kosong, tidak usah lagi omong sembarang. Bicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Pergi dan katakan, saudara, kalau saudara ikut ibadat terus waktu pulang pendeta kasih uang masing-masing 100.000. Saudara senang atau tidak? Pasti senang. Saudara berani cerita orang kok tidak? Pasti cerita kan? Woi kamu rugi tidak ke gereja, itu pendeta yang kepala botak itu kasih kita uang 100.000. Tuhan Yesus mati bagi kita, harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih? Yakin? Amin. Berarti kasih Tuhan lebih besar dari 100.000? Pertanyaannya, sudah cerita orang? Sudah cerita orang? Baru dapat kiriman pulsa 10.000 saja satu dunia tahu. Bikin status. Terima kasih Koko, pulsa sudah masuk. Besok lagi ya. Pulsa 10.000 kasih tahu dunia. Yesus mati bagi kita, mulut terkunci untuk bicara kepada orang lain. Kan penuh ketakutan. Saudara tahu ada satu waktu Tuhan Yesus meninggalkan euforia, ada banyak orang yang telah makan gratis, 5.000 orang. Tuhan kasih tinggal mereka. Dia pergi kemana? Ke Gerasa. Cari siapa dan berjumpa dengan siapa di situ? Ada seorang yang kerasukan legion. Dia kerasukan legion berarti dia kerasukan roh jahat. Kira-kira 6.000 roh jahat. Bayangkan kita pun teman yang hanya satu roh jahat di dia punya otak saya, kita pusing. Apalagi 6.000.
Ini orang jahat sekali. Bukan saja orang lain dia pukul, dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Orang jahat begini dalam pandangan masyarakat lebih baik dia mati sudah daripada hidup. Tapi Yesus cari dia. Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, roh-roh jahat ini memang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat itu juga kenal nama Yesus. Saya membayangkan kalau pendeta baru kenal nama Yesus, dia belum beda dengan roh jahat. Karena roh jahat juga kenal dan ketakutan malah. Terus Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, menjaga babi berapa ekor? 2.000. Roh jahat itu meminta supaya mereka masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan matilah babi-babi itu 2.000. Orang-orang itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang kampung datang usir Yesus. Pertanyaannya, apakah memang Tuhan Yesus tega melihat orang kehilangan pekerjaan? Tidak. Tidak sama sekali. Tapi kenapa Yesus biarkan hal itu terjadi? Ingat, dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Tapi yang haram ini dorang bisa pelihara 2.000 ekor. Sementara satu jiwa yang hampir binasa, mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba hitung. Kalau babi 1 ekor 2 juta. Kalau kali 2.000. 2 juta kali 2.000 berapa? 4 miliar harga satu jiwa yang hampir binasa dalam konteks itu. Harga. Pertanyaannya, dan siapakah orang gila itu? Saya suka bilang, orang gila itu kemungkinan besar suamimu. Karena banyak ibu-ibu datang gereja jalan sendiri. Terus kita tanya, ibu mana suami? Terus dia bilang, tahu sendiri pak. Sudah tahu suami begini kenapa ambil resiko? Mau suka tinggal dengan orang begini? Banyak suami juga begitu. Ada banyak suami ini waktu masih muda masih